Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Indarti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah RMIC dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Andri Abdiriawan, mahasiswa MMUGM Yogyakarta, Angkatan 76 Konsentrasi Entrepreneurship, akan memaparkan hasil mengenai proposal tesis saya dengan judul Model Bisnis Makanan Lokal, Rendang Teri Asal Pangkalan Kota Baru. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada setiap pembahasan akan dijelaskan terkait hal-hal yang berkaitan. Pembahasan latar belakang. Terdapat dua hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Pada lingkungan eksternal, terdapat 7 aspek yang dapat diidentifikasi. Menurut Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 dan pada triwulan 1 tahun 2021. Hal ini terjadi karena masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Selain itu, hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat Indonesia yang disebabkan semakin banyaknya berbagai sektor yang terdampak pada efek pandemi ini. Pada masa pandemi, terjadi perubahan yang signifikan pada segala aktivitas yang dilakukan secara offline. Kita dipaksa harus melakukan perubahan yang awalnya adalah offline menjadi online. Perubahan ini membuat terjadinya peningkatan pada sektor teknologi, terutama pada sektor e-commerce sebesar 33,2%. Selain itu, perubahan ini juga dibarengi dengan adanya perubahan dalam menjalankan bisnis. Banyak masyarakat mulai menjalankan bisnis rumahan sebagai salah satu cara dalam menambah pemasukan, termasuk pula pada sektor makanan. Pada sektor makanan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 55% pada masa pandemi ini selain sektor kesehatan dan farmasi. Memanfaatkan dapur di rumah bisa menjadi sarana dalam menambah pemasukan. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang dapat dibuat dengan sederhana, enak, tahan lama, dan bisa menjadi salah satu pilihan dalam menambah pemasukan adalah rendang. Rendang pernah menjadi the best food in the world menurut CNN. Dan berdasarkan hasil survei mengatakan bahwa 98,8% responden sudah pernah membeli makanan rendang dengan frekuensi pembelian 1-4 kali sebesar 84,1%. Sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih rendang sebagai produk bisnis rumahan. Rendang memiliki berbagai macam jenisnya tergantung bahan apa yang digunakan dan berasal dari daerah mana. Peneliti memutuskan untuk mencoba mengangkat makanan lokal khas Pangkalan Kota Baru, yaitu rendang teri, sebagai produk yang akan digunakan pada penelitian ini. Rendang memiliki berbagai macam jenisnya tergantung bahan apa yang digunakan dan berasal dari daerah mana. Peneliti memutuskan untuk mencoba mengangkat makanan lokal khas Pangkalan Kota Baru, yaitu rendang teri, sebagai produk yang akan digunakan. Berdasarkan survei, 82,9% responden bersedia untuk melakukan pembelian produk rendang secara online. Selain itu, 78,9% responden menyatakan bahwa mereka belum pernah makan rendang teri, dan 92,7% responden bersedia dan tertarik untuk membeli dan mencoba makanan rendang teri. Pemilihan lokasi bisnis dipilih di daerah Kota Pekanbaru karena berdekatan dengan Pangkalan Kota Baru, yang berada di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Riau. Selain itu, hal ini juga akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dengan melakukan pemberdayaan pada ibu rumah tangga yang ada di Pekanbaru, terutama bagi ibu rumah tangga yang berasal dari daerah Pangkalan Kota Baru. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peluang dan ancaman dalam mengimplementasikan model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru. Model bisnis ini akan dapat membantu dalam menganalisis aspek-aspek yang dapat mempengaruhi bisnis makanan lokal untuk memperkuat kelayakan rencana model bisnis. Pada penelitian ini terdapat pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam perencanaan model bisnis, yaitu apakah model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru layak untuk diimplementasikan. Berdasarkan pertanyaan penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kelayakan model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru berdasarkan peluang, hambatan, dan aspek lainnya dalam studi kelayakan model bisnis. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat bantu sebagai pedoman bagi penulis ketika akan mengimplementasikan model bisnis ini di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, terutama untuk masyarakat yang berasal dari daerah Pangkalan Kota Baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada pembahasan tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam perencanaan model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru. Yang pertama adalah model bisnis. Peneliti menggunakan dua sumber yang mendefinisikan model bisnis. Menurut Kleiman dan Haftor, dalam jurnal berjudul Value Creation Through the Evolution of Business Model DEMS, model bisnis perusahaan adalah perancangan penciptaan nilai,
pengiriman, dan menangkap mekanisme untuk menciptakan nilai melalui kebaruan, efisiensi, komplementaritas, atau penguncian. Sedangkan menurut Oswald dan Pickner, model bisnis perusahaan merupakan sebuah cara bagi perusahaan dalam memvisualisasikan tentang menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Kedua definisi ini memiliki kesamaan, dan pada saat penelitian, peneliti akan menggunakan konsep model bisnis yang dikemukakan oleh Osterwalder dan Pickner dalam merencanakan model bisnis yang akan dibuat dengan menggunakan alat bantu, yaitu kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis merupakan salah satu alat bantu dalam merencanakan dan menggambarkan keseluruhan perusahaan menggunakan 9 aspek bangunan, yaitu adalah segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, dan struktur biaya. Selanjutnya adalah peta empati. Menurut Osterwalder dan Pickner, peta empati digunakan untuk membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan dari segi lingkungan, perilaku, kepedulian, dan aspirasi. Sedangkan menurut David Bland, peta empati merupakan sebuah alat kolaboratif untuk mengetahui wawasan yang lebih dalam tentang pelanggan. Berdasarkan dua definisi ini, maka peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa yang akan dibutuhkan oleh pelanggan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti juga akan menggunakan produk pada tinjauan pustaka. Menurut Kotler dan Keller, produk merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan yang memiliki manfaat atau dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pelanggan. Produk yang akan dipakai pada penelitian ini adalah rendang teri. Rendang teri merupakan salah satu jenis rendang yang berasal dari daerah Negari Pangkalan Kota Baru di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang akan dijelaskan adalah pemberdayaan. Menurut Bonis Profum, Stacy, dan Brian Klum, mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah kemampuan dalam menjalankan pilihan, suara, dan pengaruh. Sedangkan menurut Nightingale, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dapat meningkatkan kontrol dalam membentuk, meningkatkan sumber daya dan kualitas, dan membangun kapasitas dalam mendapatkan akses. Dari kedua definisi ini, terdapat kesamaan di mana pemberdayaan ini dapat meningkatkan pengaruh maupun meningkatkan kualitas hidup orang lain. Pada penelitian ini, akan dilakukan pemberdayaan pada ibu rumah tangga yang berada di daerah Pekanbaru. Menurut KBBI sendiri, ibu rumah tangga adalah seorang perempuan yang mengurusi rumah dan mengelola rumah agar menjadi lebih baik. Pembahasan yang terakhir yang akan dibahas di dalam model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru, yaitu metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yang berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, lalu didukung dengan analisis kuantitatif dalam melakukan analisis kelayakan model bisnis dari aspek ekonomi dan keuangan. Kemudian, untuk metode pengumpulan data terbagi dua, yaitu menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil survei dan wawancara, dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis persentase yang didapatkan dari poin-poin pertanyaan dari perspektif calon pelanggan. Sedangkan hasil wawancara adalah dengan melakukan analisis konten yang didapatkan dari perspektif para pelaku usaha yang berada di sektor yang sama. Hasil survei diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yang pernah dan belum pernah mencoba rendang teri, dengan tujuan untuk memahami ketertarikan responden terhadap makanan lokal rendang teri. Kemudian, hasil wawancara didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada pemilik bisnis yang berada di bidang yang sama, dengan tujuan untuk mengetahui wawasan dari pelaku bisnis terhadap kebutuhan konsumen, sehingga dapat melakukan perencanaan model bisnis yang lebih baik. Sedangkan untuk kajian literatur didapatkan dari teori-teori dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, serta artikel di internet dengan tujuan untuk memperkuat analisa dalam penelitian. Selanjutnya, data survei. Unit analisis adalah masyarakat Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 88 responden menggunakan self-administrated survei online dengan menggunakan platform Google Form. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dan metode purposive sampling dengan kriteria responden yang pernah dan belum pernah mencoba rendang teri. Untuk wawancara, informan yang diwawancara berjumlah 2 orang, dengan kriteria adalah pemilik bisnis yang berada di bidang yang sama, yang berdomisili di Pekanbaru, dengan menggunakan metode wawancara personal menggunakan WhatsApp call. Sekian pemaparan dari model bisnis makanan lokal rendang teri asal Pangkalan Kota Baru. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan,
dalam pemaparan yang dilakukan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.